Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal kriteria atau kategori dalam membuat atau menyusun satu charter party. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa charter party itu adalah eh, suatu dokumen ya sewa menyewa kapal antara pemilik kapal dan penyewa kapal ya, pemilik kapal dan penyewa kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi tips tentang 3 hal yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun charter party. Sebenarnya masih banyak, tapi kali ini saya kasih 3 tip pertama di dalam menyusun charter party. Nah, sebelumnya kita lebih baik subscribe atau berikan komen, akan berikan tanda like agar kita bisa memberikan video-video tentang bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran. Nah, untuk itu marilah kita mulai dari awal. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah charter party yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Mungkin lihat di dalam sesi-sesi yang sebelumnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam charter party adalah bahwa di dalam membuat satu charter party atau kontrak sewa menyewa kapal, kita harus perhatikan kata demi kata ya, kata demi kata. Ini hukumnya paling wajib. Jangan sampai kita setelah terjadi satu kasus, terjadi satu dispute antara dua pihak, baru kita lihat charter partinya. Jadi yang paling utama adalah kita melihat kata demi kata. Apa korelasinya dengan bisnis yang sedang kita lakukan. Nah, itu adalah yang paling utama. Dan di dalam charter party ini harus selalu dievaluasi. Maka di dalam in-house di kantor pelayaran harus mengevaluasi semua charter party yang pernah ditandatangani atau belum ditandatangani atau sedang ditandatangani. Jadi harus kita lakukan evaluasi ya. Evaluasi atau review ya, review. Dan kita harus mempertimbangkan apa saja untung dan ruginya ya. Pertimbangan-pertimbangan itu perlu kita lakukan. Nah, tip yang pertama yang harus kita lakukan selain kita tadi itu mengevaluasi, memperhatikan kata demi kata dan mempertimbangkan itu adalah bahwa satu dikatakan di sini bahwa suatu charter party harus memperhatikan keuntungan dan kerugian. Apa keuntungan perusahaan menyewakan kapalnya? Kalau keuntungannya tidak ada, maka kita sebaiknya tidak menyewakan kapal. Itu intinya. Bagi seorang pemilik kapal, bagi seorang shipper, keuntungannya apa? Menyewa kapal itu keuntungannya apa? Kalau kita tidak memiliki keuntungan di dalam menyewa suatu kapal, maka kenapa kita harus menyewa suatu kapal? Tip ini harus dipertimbangkan di tips nomor 1. Termasuk diantaranya kerugian. Bagi seorang pemilik kapal, begitu menyewakan apa sih sebenarnya kerugian-kerugian yang akan timbul di dalam menyewakan suatu kapal. Jadi seorang pemilik kapal harus tahu apa sih kerugian-kerugiannya. Nah, jangan sampai setelah ditandatangani charter party, ternyata kita itu rugi. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Lakukan di sejak awal. Begitu juga shipper atau penyewa kapal, pencharter. Apa sih sebenarnya kerugiannya kalau kita menyewa kapal ya, menyewa kapal. Klausul-klausul apa yang
bisa mengakibatkan kita rugi ya. Nah, itu adalah pertimbangan yang harus kita lakukan sebagai tips pertama dari suatu penyusunan charter party. Nah, tip yang kedua apa? Tip yang kedua adalah pernyataan mengenai kapal. Pernyataan mengenai karakteristiknya, posisinya, situasinya yang mungkin tersirat jika tidak menyatakan jaminan ya. Jadi yang pertama adalah yang tadi itu mengenai keuntungan dan kerugian. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan karakteristik ya, pernyataan, statement yang berkaitan dengan kapal. Misalnya karakteristik kapal atau ship particular kapal, notasi kapal, kelas kapal, sertifikat kapal. Itu semua harus dinyatakan di dalam salah satu klausul di dalam charter party. Bila itu tidak dinyatakan di dalam klausul charter party, maka itu kita terkategori belum mempertimbangkan sesuatu yang harus kita perhatikan. Posisi kapal ya. Posisi kapal misalnya ada di Jakarta, atau di Semarang, atau di Belawan, atau di Kendari, atau di Jepang, atau posisi di Karibian ya, atau posisi di Abu Dhabi sama Dubai. Maka kita harus tahu posisi kapal yang akan disewakan atau kapal yang akan kita sewakan atau kita menyewa suatu kapal. Ya. Bagi seorang pemilik kapal tentunya hukumnya wajib memberikan karakteristik kapal yang akan disewakan. Ya, sifat-sifat kapalnya, jenis kapalnya, si partikularnya. Jangan sampai pada saat penandatanganan kontrak charter party yang kita masukkan adalah ini, ternyata yang kita suplaikan adalah kapal yang lain. Nah ini adalah one prestasi. Begitu juga dengan seorang pemilik kapal, pemilik muatan. Dia harus tahu bahwa kapalnya apa, ya, tujuannya apa, untuk mengetahui bagaimana sikap atau respon atau apa yang harus dilakukan oleh seorang penyewa kapal. Termasuk posisinya ya. Posisi bagi pemilik kapal penting karena untuk menentukan kapan mulai disewanya. Kalau toh pun harus dilakukan pemindahan, mobilisasi, demobilisasi, maka posisi itu penting, menentukan berapa besarnya nilai charter party. Begitu juga dengan seorang pencharter. Tentunya pencharter tidak menginginkan ya menyewa dengan biaya sewa yang mahal. Biasanya kapal muatan ada di sini mencari kapal yang sekitar muatan tersebut yang untuk bisa dikirim kepada suatu pelabuhan lain merupakan pelabuhan tujuan ya. Di samping itu situasinya ya, situasi juga harus diketahui. Pemilik kapal harus tahu situasi pada saat itu, situasi pelabuhan muat, situasi pelabuhan bongkar muat ya kan. Begitu juga pemilik kapal, pemilik muatan, situasi loading dan situasi unloading. Termasuk asuransi ya, jaminan-jaminan harus sudah distatementkan di dalam saat kita mempertimbangkan mengenai pernyataan suatu kapal. Ya, pernyataan suatu kapal itu termasuk diantaranya garansi atau asuransi. Nah, ini adalah 2 tip pertama yang harus kita perhatikan di dalam menyusun charter party atau dokumen kontrak sewa menyewa kapal. Selanjutnya tip yang ketiga dan keempat akan kita berikan pada sesi berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.